Di saat punya perasaan seperti itu, bisa mengingatkan teman kita untuk bisa kembali dan minimal sholat lah, jangan ditinggal dan jadi nggak jauh dari Tuhan gitu. Di saat mereka punya masalah, di saat mereka stres, di saat mereka ngerasa bahwa hidup ini nggak adil, terus aku tanya apa pelampiasannya dan kembali nggak ke Allah atau sholat nggak gitu. Aku nggak menghakimi tapi aku hanya menanyakan, dan jawabannya mereka kebanyakan kayak aku malu buat datang ke Allah gitu, aku malu buat sholat, kayaknya banyak dosanya tapi masa tiba-tiba minta gitu. Pada akhirnya mereka banyak yang jadinya nggak sholat atau malah jadinya jauh dari Tuhan gitu. Nah, aku pengen tanya bagaimana caranya untuk di saat punya perasaan seperti itu bisa mengingatkan teman kita untuk bisa kembali dan minimal sholat lah, jangan ditinggal dan minimal jadi nggak jauh dari Tuhan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Nanti Mbak siapa? Mbak Umi, tolong dicatat ayatnya di rumah, mungkin bisa dibaca atau di-share ke teman-temannya. Ini jawaban Allah untuk mereka yang ngerasa nggak pantas. Mereka yang ngerasa banyak dosa selama ini jauh dari Allah. Terus kayak malu mau pulang ke Allah, malu mau minta ke Allah, malu mau memperbaiki diri dan berzikir kepada Allah. Rasanya dirinya nggak pantas banget di hadapan Allah gitu kan. Allah jawab dengan kalimat kayak gini. Ini panggilannya lembut banget. Allah bilang surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Qul, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Jadi ini Allah kayak nyuruh kita untuk menyebarkan kalimat dari Allah. Ada surat dari Allah untuk orang-orang yang merasa rendah diri di hadapan Allah. Ada surat dari Allah untuk para pendosa. Dan Allah bilang tolong kasih surat ini kepada mereka. Qul, suratnya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah kalau udah memanggil dengan kalimat hamba itu artinya sayang. Karena kalau yang panggilan biasa itu manggilnya manusia. Kalau ke orang manggil nama Muhammad, tapi Allah nggak memanggil Muhammad dengan Muhammad, tapi manggilnya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Padahal harusnya bi Muhammadi, tapi malah bi abdihi. Jadi artinya kalau Allah sayang, Allah manggil kita hamba. Kalau biasa Allah manggil kita manusia. Jadi di sini Allah lagi sayang, sehingga Allah manggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang banyak banget dosanya sampai melampaui batas diri mereka sendiri. Melampaui batas artinya dosanya tuh banyak banget. Semua dosa pernah dia lakukan, jauhnya sejauh-jauhnya gitu. Merasa hina banget di hadapan Allah. Allah bilang la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah sayang kok sama kamu. Maksudnya kayak gitu. Kepada orang yang berdosa, kemudian Allah bilang, aku sayang kok sama kamu. Aku gak pernah menghinakan kamu. Aku gak pernah memandang kamu rendah. Aku sayang sama kamu. Makanya aku panggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang udah banyak dosa, la taqnatu. Jangan nyerah, jangan berputus asa. Arti berputus asa di sini tuh kayak
udahlah kayaknya aku udah tanggung, udah terlalu jauh, udah terlalu buruk, udah terlalu hina, kayaknya udah gak pantas lagi pulang ke Allah. Allah bilang jangan, itu putus asa, jangan nyerah dulu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Artinya kalau kamu butuh kasih sayang aku kasih kok, aku sayang kok sama kamu, gak perlu kamu merasa rendah seolah-olah gak pantas dapat kasih sayang aku gitu kata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampuni dosa semuanya. Ini paling good newsnya nih, mengampuni dosa semuanya. Artinya kalau kamu datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, aku ampuni semua dosa kamu. Gak usah berkecil hati. Mungkin manusia ada yang merendahkan kamu, menghina kamu, memandang kamu secara gak keren gitu. Itu pandangan manusia. Tapi di pandangan aku kata Allah, aku ampuni semua dosa kamu. Kalau udah diampuni, maka status dia kayak orang yang gak pernah berbuat dosa. Makanya kata Nabi, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semulia itu kita di mata Allah, teman-teman. Seperti gak bikin dosa, coba. Kayak orang suci. Tiba-tiba ketika kita datang kepada Allah, bertaubat, istighfar, menyesali dosa-dosa kita di masa lalu yang menggunung itu, di mata Allah, dalam detik itu juga kita menjadi seperti orang suci. Seolah-olah gak pernah berbuat dosa. Serahmat itu, sesayang itu Allah sama kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia itu maha pengampun dan sangat maha penyayang. Arti sangat maha penyayang, dia sayang banget sama kalian. Terus Allah bilang lagi, wa anibu ila rabbikum, pulanglah kepada Tuhan kalian. Disuruh pulang coba. Sehingga Allah menganggap dirinya itu rumah bagi kita, bukan orang asing. Walaupun kita udah ninggalin dia sekian tahun, tapi masih menganggap dirinya sebagai rumah. Wa anibu ila rabbikum, pulanglah kepada Tuhan kalian. Dia nunggu kalian loh. Dia nunggu kalian, kapan kalian pulang? Ya Allah, tapi saya udah sekian puluh tahun gak sholat. Gak apa-apa, pulang aja. Akan Allah sambut dengan kasih sayang dan cinta. Wa aslimu lahu, berserah dirilah kepada dia. Arti berserah diri, ya udahlah, pulang kepada Allah. Serahkan diri kalian kepada Allah, biar Allah yang ngurus kalian. Biar Allah yang ngurus kalian. Sebelum datang hari yang kalian gak bisa minta tolong lagi nanti. Apa hari itu? Yaitu kematian atau kiamat. Selama belum terjadi kematian, belum kiamat, belum terbit matahari di barat, pulanglah. Jadi kalau kita masih hidup, pulanglah. Selama kita masih hidup, pulanglah. Selama belum nyawa kita di sini. Kalau udah nyawa kita di sini, nggak bisa pulang lagi nanti. Tapi sebelum nyawa kita ada di tenggorokan, pulanglah. Kapanpun Allah pasti menerima pulangnya setiap hamba. Itu jawaban untuk kita semuanya, termasuk saya yang kadang merasa nggak pantas karena saking banyaknya dosa. Dan cuman kita yang tahu aib-aib kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala.